Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam Klavo Sukacita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Yakobus pasal 2 ayat 9 hingga ayat 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami pada hari ini mau membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau hadir, menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, serta dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati kami dengan firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan mengerti sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 dengan perikop pembacaan Yesus Kristus batu penjuru. Ayatnya yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang menjadi tema daripada pembacaan ini adalah hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara Klavo Sukacita, kita bersyukur pada Tuhan yang telah mati dan bangkit. Bagi kita yang telah menjadikan kita umat pilihannya, di mana kita yang dahulu hilang karena dosa, serta berada dalam kegelapan, tetapi sekarang telah hidup di dalam terang Tuhan. Tujuan Tuhan memilih dan menyelamatkan kita adalah agar kita dapat bersaksi tentang Dia yang telah menyelamatkan kita, yakni satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati dan bangkit, yang telah menang dan mengalahkan maut. Itu berarti saudara dan saya harus hidup sesuai dengan rencana Allah yang telah memanggil kita untuk diselamatkan sebagai umat pilihan, sebagai bangsa yang telah dipilih, dimerdekakan, dan diselamatkan dalam karya keselamatannya. Saudara kekasih Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimanakah kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup bagaimanakah yang harus kita jalani supaya kita menjadi bagian dalam pilihan Tuhan? Memiliki kehidupan yang selalu cinta akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, hidup sebagai orang-orang pilihan adalah hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan. Menang dari kuasa dosa, merdeka dari belenggu dosa, dan kita memiliki keselamatan. Kita belajar untuk selalu cinta akan firman-Nya dan berjalan sesuai apa kata firman-Nya. Selalu dibaharui, selalu mendengar, mentaati dan melakukan apa saja yang tercantum yang dikehendaki Tuhan melalui firman yang kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan
hari lepas hari, dan terlebih kita lakukan itu kepada sesama kita, kepada suami, istri, kepada anak-anak, orang tua, di dalam keluarga, di lingkungan persekutuan jemaat, di lingkungan kehidupan kita dengan sesama manusia. Kita selalu menjaga agar hidup kita melakukan kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, dan bekerja dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Mengasihi sesama, menolong sesama, dan berbagi dengan sesama. Tidak mencelakakan orang lain, tidak melakukan hal-hal yang membinasakan orang lain, ataupun juga mencelakakan kehidupan kita sendiri. Kita hidup dalam kebenaran menuntun kita untuk benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan sesama. Melakukan kebenaran berarti menolak segala hal yang jahat. Melakukan kebenaran berarti menolak segala perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berani berkata jujur, berani berkata benar, dan hidup menjadi benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan melakukan hal-hal yang tersebut di atas, maka kita akan mampu hidup serta berjalan sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang firman Tuhan. Kita yang dahulu hidup di luar Tuhan, kita yang dahulu tidak menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sebagaimana perjanjian lama menjelaskan bahwa Israel satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kita yang sekarang oleh kasih dan anugerah Tuhan, oleh karya keselamatan Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib, telah memerdekakan kita dan menjadikan kita bangsa pilihan Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan dan kita telah dipilih untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan bukan hanya Israel saja, bukan hanya orang Yahudi, tetapi kita semua yang hidup seturut dengan firman Tuhan telah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Karena kita telah diselamatkan dalam karya keselamatan Tuhan Yesus melalui salib Kristus. Karya ini menjadi keselamatan bagi kita sekalian. Supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan, supaya kita terus menjadi bangsa pilihan Tuhan, maka kita wajib melakukan firman Tuhan, agar kita terus menjaga hubungan dengan Tuhan dan hidup kita terus di dalam Tuhan. Sepanjang kita berjalan dengan terang firman-Nya, sepanjang kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi jika kita keluar, tidak melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita, tidak menjalankan firman-Nya dengan taat, maka kita akan keluar dari lingkungan orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap melakukan firman-Nya hari lepas hari sampai Tuhan datang kembali. Sehingga kita terus mendapatkan anugerah keselamatan dan tinggal di dalam Tuhan sebagai umat pilihan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan-Mu. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, lewat salib Golgota, kuasa maut dikalahkan, dan kami semua yang berdosa telah dimerdekakan. Kami telah menjadi bangsa pilihan-Mu, kami telah menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Karena itu, biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat, dan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Biarlah kami menjadi terang Kristus untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Kami dipakai Tuhan untuk menjalani kehidupan kami
dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam karya keselamatan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.